Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi tentang sabar. Namun sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Umar Siddiq dengan nomor NIM 210101110065, berasal dari kelas PAID semester 4. Langsung saja ke pembahasan. Kali ini akan belajar tentang pengertian sabar. Secara etimologi, sabar berasal dari bahasa Arab, yakni sobaro yasbiru soberon, yang bermakna sabar, tabah, dan pemberani. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali, sabar sebagai suatu tekad menjalankan tuntutan agama dalam menghadapi rayuan nafsu. Adapun macam-macam sabar antara lain, yang pertama yakni sabar dalam menerima cobaan hidup. Cobaan ini bersifat alami, tidak ada satupun manusia yang dapat menghindarinya dan tidak ada seorang pun yang dapat mencegah ujian itu, karena kita harus menerimanya dengan lapang dada dan dengan penuh kesabaran seraya mengembalikan segala sesuatu kepadanya. Adapun dalil tentang sabar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka dari itu dapat kita ambil dari makna ayat tersebut bahwasanya jika kita sabar dalam menghadapi cobaan, maka Allah itu akan selalu bersama kita, dan Allah memberi petunjuk kepada kita dengan sabar dan dengan sholat itu, maka urusan kita, masalah kita akan selesai. Kemudian yang kedua yakni sabar dalam menahan hawa nafsu, yang mana ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keinginan yang menggebu-gebu, keinginan dalam memiliki harta, keinginan untuk melakukan perbuatan zina, dan keinginan untuk melakukan perbuatan buruk-buruk lainnya, maka kita harus bersabar sehingga kita akan mendapatkan buah hikmah yang manis dari sabar. Untuk kemudian yang ketiga yakni sabar dalam menghadapi ketaatan atau sabar dalam menjalankan ketaatan, yang mana dalam ketaatan pasti ada yang namanya lelah. Ketika kita menghadapi dengan sabar, menghadapi dengan ikhlas, dengan lapang dada, maka istilah lelah itu akan menjadi lelah. Kemudian yang selanjutnya yakni sabar dalam berdakwah. Ketika dakwah pasti ada yang namanya ujian, pasti ada yang namanya kebencian. Orang-orang yang tidak suka dengan kita pasti akan membenci meskipun kita akan menyampaikan kebaikan di dalam dakwah tersebut. Kemudian yang selanjutnya yakni sabar dalam berperang. Sabar dalam berperang ini dalam artian kita ketika berada di medan perang, kita harus sabar, harus bersifat adil, yang mana pada saat kita berperang kita tidak boleh membunuh anak-anak kecil, kita tidak boleh membunuh orang-orang tua, kita
kita harus tidak boleh menghancurkan gereja, menghancurkan tempat peribadatan musuh. Nah, itu macam-macam sabar. Untuk kemudian yang selanjutnya yakni sabar dalam bergaul. Nah, dalam kehidupan bersosial sehari-hari kita harus sabar ketika kita dibully, ketika ada orang yang tidak suka dengan kita. Intinya harus sabar, maka orang yang sabar pasti akan disayang Tuhan. Itu tadi. Untuk selanjutnya yakni hikmah bersabar, yang mana hikmah bersabar yakni sabar adalah ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian sabar adalah salah satu bentuk akhlak Nabi dan ulama-ulama salafun saleh terdahulu. Kemudian sabar adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah, yang mana Allah memberi salam kepada orang-orang yang sabar, yang berbunyi salamun alaikum bima sabartum, yang terdapat di surat Ar-Ra'd ayat 24. Terus kemudian orang-orang yang sabar itu pasti akan berhasil. Itu tadi penyampaian terkait dengan sabar. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.